Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama duduk bersama di tempat ini guna mengikuti pengajian rutin kita setiap Jumatnya. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan cuaca hujannya, terutama saya kan terkena banjir, tapi alhamdulillah saya bisa keluar bersama ibu-ibu di sini karena kita ini dari kemarin hujan sampai banjir, dan ini kita tidak tahu ini musibah kebencian atau apa ya, karena baru juga tahun ini banjirnya masuk ke rumah saya, biasanya kan tidak, jadi berarti banjir kali ini deras ya. Saya ambil deras karena masuk dalam rumah, masuk juga dalam rumah saya. Nah, meskipun kita terkena air banjir, tapi kita masih ringankan langkah ke sini ya ibu-ibu. Terima kasih banyak. Insya Allah setiap jarak langkah kita dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan semoga majelis ini menjadi ladang ilmu kita, menjadi ladang ibadah bagi kita ya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua yang hadir ini telah mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kultum saya hari ini tidak lepas dari kurban. Mungkin ibu-ibu bukan kemarin juga itu kurban hari. Jadi kita ini kan kita saling mengingatkan ya. Kita ini sudah berada akhir bulan Zulkaidah, kita memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu Lebaran Idul Adha identik dengan kurban, dan setelah kita sholat Idul Adha kita berkurban ya pada hari Tasyrik. Nah, kurban ini adalah hukumnya adalah sunnah ya, sunnah, dan itu tapi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah ini kurban, dia diwajibkan bagi dirinya, Rasulullah wajib, tapi untuk umatnya adalah sunnah ya. Jadi bagi yang mampu, mari kita berkurban. Jangan kita mampu membeli mobil tapi membeli kambing atau ya untuk berkurban, tidak ada. Tapi semoga insya Allah ibu-ibu ini di sini apabila kita memiliki sedikit, maka marilah kita berkurban, karena kurban ini adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah ya. Tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita bisa sampai pada tahun ini, dan ada sunnah yang kita dianut. Apabila kita mampu melaksanakan, maka marilah jangan kita lewatkan untuk dalam berbuat kebaikan. Nah, kemudian selain berkurban, ada lagi pada bulan Zulhijjah yang sunnah kita lakukan, yaitu ketika memasuki bulan Zulhijjah, maka kita disunahkan untuk berpuasa. Insya Allah kita nanti ini Kamis depan tanggal 30 itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Nah, alangkah baiknya
kita berpuasa dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, ya. Itu. Tapi yang biasa dan umum yang kita lakukan adalah di 8 dan 9 Zulhijjah, ya. Tapi jadi ada keutamaannya. Saya akan membacakannya. Puasa 1 Zulhijjah itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, ya. Nah, puasa kedua Zulhijjah seakan-akan kita telah beribadah selama setahun penuh, ya. Kemudian kalau kita berpuasa di ketiga Zulhijjah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Dan yang keempat, kita berpuasa pada hari keempat Zulhijjah, Allah akan menyelamatkan dari kesengsaraan dan kemiskinan, ya. Kemudian kita berpuasa di hari kelima Zulhijjah akan terbebas dari kemunafikan dan siksa kubur. Kemudian kita berpuasa di hari ke-6 Zulhijjah akan memandang dengan pandangan Allah akan memandang kita dengan penuh pandangan rahmat. Kemudian hari ke-7 Zulhijjah ketika kita berpuasa itu Allah akan menutup 30 pintu kesusahan dan kesukaran serta membuka 30 pintu kesenangan dan kemudahan. Nah, ini yang ke-8, puasa yang ke-8 yang sering kita lakukan adalah puasa tarwiyah namanya itu, ya. Pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian kalau puasa yang ke-9 itu puasa Arafah. Ini puasa Arafah bagi kita yang tidak naik tidak berhaji, maka kita disunahkan untuk berpuasa di 9 Zulhijjah ini. Dan bagi yang berhaji, mereka tidak berpuasa. Nah, ini yang ke-9, Allah akan menghapus dosa-dosa 2 tahun. Setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Nah, ini puasa. Mari ibu-ibu ketika kita memiliki kesempatan untuk berpuasa berpuasa, maka marilah kita lakukan, ya. Nah, kemudian selain sunnah-sunnah puasa, kita awal berpuasa itu, kemudian setelah sebelum kita berkurban, ini kan maksudnya kita akan berkurban malam Idul Adha. Maka marilah kita dirikan sholat malam, kemudian perbanyak zikir di malam-malam Lebaran itu, ya. Karena kan ada hari-hari diterimanya doa, ya, kayak hari Jumat, malam Lebaran itu. Nah, marilah kita manfaatkan apabila kita masih menemui dan kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, maka lakukan kebaikannya, sunnah-sunnah ini. Nah, kemudian setelah Lebaran Idul Adha, kan orang memotong kurban. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa ketika mau berkurban bagi yang orang mau berkurban ini katanya tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, ya. Itu boleh juga, maksudnya itu tergantung dari keyakinan kita. Tapi itu yang maksud itu hewan kurban yang kita kurbankan itu kalau bisa jangan ada bulu-bulunya yang jatuh sebelum dipotong kurban, karena kalau itu semua akan menjadi saksi dan akan menjadi saksi untuk kita, ya. Begitu. Jadi makanya itu kuku-kuku hewan yang akan dikurbankan jangan dipotong, bulu-bulunya jangan dia berguguran, begitu. Dan ada yang lebih penting, ibu-ibu, ketika kita memilih hewan kurban itu jangan kita memilih hewan kurban yang cacat, ya. Karena kayak kambing, jangan tidak ada telinganya yang kita pilih, tapi yang sempurna. Atau ada kambing yang kempang kakinya karena murah, yang itu yang selalu ambil, ya. Jadi janganlah, mari kita usahakan yang sempurna, ya, tanpa cacat hewannya. Nah, itu tentang kurban. Dan saya mau
membagi sebuah kisah ibu-ibu, karena kan bilang orang hanya yang mampu yang berkorban, ya. Tapi kalau ini kita merasa beriman dan bertakwa, kita semua kalau diberi rezeki, kalau bisa kita sisihkan itu, sebenarnya bisa itu kembali ke niatnya kita, ya. Karena ini ada sebuah kisah seorang ibu yang tinggal dengan berdua dengan anaknya, itu kesan kehidupannya tidak, maksudnya di bawah standar begitu, maksudnya biasa. Tapi ibu dan anak ini karena takwanya kepada Allah, meskipun dia kekurangan, dia tetap menyisihkan untuk berkorban. Nah, pada saat sudah sampai seperti saat ini itu sudah sampai ini mau Idul Adha berkurban, maka uang yang terkumpul itu uang celengannya 1.500.000, ya. Itu dia pergi di penjual kambing, katakanlah di pos 3 sana banyak kambing, dia tanya berapa ini harga kambingnya, 1.700.000. Dan si penjual kambing ini hanya melirik seorang ibu dan anak ini mengatakan, dia tidak mampu dia juga itu beli. Maksudnya karena kan kondisinya dia memandang padahal dia menawar mengatakan lagi bahwa bisakah 1.500.000 karena uangku hanya segini. Penjual kambing mengatakan, oh iya bisa saja, ya. Jadi dia kasihlah itu 1.500.000, kemudian dia suruh antarkan ke rumahnya, atau minta tolong bawa itu kambing ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, si penjual kambing ini begitu terharunya melihat ibu dan anak ini, karena kalau mau dilihat kehidupannya sebenarnya dia begitu fakir miskin begitu, tapi dia karena tingkat keimanannya kepada Allah, mau bersyukur juga dengan berkorban, maka dia sisihkan itu untuk tetap berkorban. Jadi apa yang kita petik dari sini itu bahwa jangan bilang nanti kita kaya baru saya mau berkorban, ya. Karena ini kalau kita tabung-tabungkan sedikit demi sedikit, insya Allah kalau niat kita maka itu akan terlaksana, ya. Yang penting kita niatkan dulu. Jadi memang bagi yang mampu sebenarnya wajib, ya, bagi yang mampu wajib untuk berkorban karena kan sekali setahun, ya, untuk rasa syukurnya. Tapi itu hukumnya yang berkorban kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah memang diwajibkan, ya, kurbankan sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang salah, maka saya mohon dimaafkan ibu, karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.